Mulai besok, perusahaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan saya. Kamu tidak akan pernah bisa merebutnya kembali dari tangan saya, Pak Sony. Kamu mau nolongin saya? Iya, Mbak. Mbak, jangan nikah sama Bang Malin ya. Kalian keterlaluan. Tega kalian melakukan itu pada Bang Malin. Ibu yakin Malin pasti sudah tahu perbuatan kalian. Itu sebabnya dia menghilang dan menjauhi ibu. Gara-gara kalian. Saya ada pertanyaan buat kamu. Pertanyaan? Pertanyaan apa, Jen? Saya mau kenal sama orang tua kamu. Kenapa? Asal kamu tahu aja, Elin. Saya nggak akan mau menikah dengan orang yang belum jelas asal-usulnya. Jen, apa maksud kamu? Saya kenal orang yang tahu banyak tentang kamu, Lin. Bahkan orang itu lebih kenal kamu daripada saya. Siapa orang yang kamu maksud? Siapa orang yang nggak penting. Yang penting, saya cuma ingin kejujuran dari kamu. Kamu anggap selama ini saya nggak jujur sama kamu? Saya ingin kepastian dari kamu. Dan saya ingin kamu jawab semua pertanyaan saya dengan jujur. Saya nggak percaya, Jen. Selama ini ternyata kamu masih ngeraguin saya. Saya ini calon suami kamu, Jen. Maaf, kami tidak bisa membebaskan ibu Anda. Tapi saya yakin, Pak, ibu saya tak akan mengulanginya lagi. Seharusnya dari kemarin Anda mengingatkan ibu Anda untuk tidak mengulanginya lagi. Sebab kalau sampai diulangi lagi, bukan cuma 1 malam di penjara, melainkan 1 minggu. Dan ingat, ini bukan kesalahan yang pertama. Kami bertanggung jawab pada Pak Malin. Beliau minta perlindungan pada kami. Baik, permisi ya, Pak. Pak, mau marah, Pak. Kapan kita semua, Pak? Lili sama Kartika. Maksud kamu? Sebenarnya saya nggak mau cerita sama kamu masalah ini, Jen. Cuma karena kamu duluan, saya terpaksa cerita. Jen, nggak cuma 1 atau 2 orang wanita yang pingin sama saya, Jen. Kamu ngerti kan maksud saya? Saya tahu banyak wanita yang menginginkan kamu, Lin. Tapi Lili itu termasuk salah satu dari mereka. Cuma karena saya nggak pernah ladenin, dia mulai ngarang cerita dan mulai fitnah-fitnah saya. Sekarang kamu pikir dong baik-baik. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk menggagalin pernikahan kita? Kalau saya sih udah biasa aja sama gosip kayak begini, mau fitnahan kayak gini. Tapi ternyata saya kecewa. Kalau kamu, sebenarnya kamu belum siap untuk menjadi pendamping saya. maksud kamu? Mestinya kamu siap, Jen. Siap dengan segala risiko untuk mendampingin orang seperti saya. Nanti bakal lebih banyak lagi, Jen, gosip atau fitnahan. Mungkin lebih parah lagi. Kalau kamu masih ngeraguin saya sama hal yang seperti ini aja, gimana nantinya? Mau rumah tangga kita hancur? Mau kita ribut seperti ini terus? Malin, Saya kecewa sama kamu, Jen. ya Tuhan, apa yang saya lakukan? Kenapa saya begitu gampang termakan sama omongannya Arif? Kenapa saya lebih percaya sama Arif daripada calon suami saya sendiri?
nggak usah nerusin lagi ya rencana ini. Emang kenapa sih? Bahaya, ibu aja sampai ditahan. Jangan cari gara-gara sama Malin. Ya terima nasib kita. Selama ini kita terima nasib tetap aja diinjak-injak. Sekali-sekali kita lawan dong. Biar Bang Malin tahu kalau kita tuh nggak takut. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana, Ti? Saya dan Denny nggak bisa ngejagain kalian terus. Tolong, Ti, dengerin saya. Jangan berhubungan lagi ya sama Malin. Lin? Malin? Saya mau ngomong sebentar sama kamu. Lin? Lin? Malin? Malin kemana ya? Minta maaf. Buat apa? Saya udah melakukan sesuatu dengan Jenny yang seharusnya belum boleh kami lakukan, Pak. Maksud kamu? Maksud saya sama Jenny melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, Pak. Oh ya? Terus apa rencana kamu? Malam ini saya malah meragukan rencana pernikahan kami, Pak. Malin, kamu tahu saya paling tidak suka dipermainkan. Kamu tahu itu? Saya bukannya mau lari dari tanggung jawab, Pak. Sama sekali saya nggak ada kepikiran ke sana, Pak. Justru saya ngerasa malah Jenny belum siap untuk menjadi istri saya, Pak. Dan jujur saya kecewa karena Jenny meragukan kejujuran saya, Pak. Itu kenapa saya datang ke sini, Pak. Jenny sendiri yang meragukan saya. Gue datang dulu ya. Belum tidur, Den? Dari mana, Li? Habis jenguk ibu. Ibu ditahan lagi, Den. Ditahan. Iya, saya juga bingung gimana caranya nasehatin ibu supaya ibu tuh nggak berusaha menemui Malin terus. Nggak bisa, Li. Malin itu kan anaknya ibu sendiri. Sampai kapanpun ibu pasti akan tetap sayang sama anaknya. Berkali-kali Malin sudah menyakiti dan membohongi ibu, tapi ibu tetap saja maafkan dia. Dan ibu juga masih mengharapkan Malin kembali. Apakah kamu masih mengharapkan Malin kembali lagi sama kamu, Li? Saya sudah berhenti berharap, Dan. Tapi memang melupakan itu semua memang gak gampang. Rip, udah lama si Suyun nggak kemari. Kemana ya? Sejak ibu udah nggak jualan keripik singkong balado, dia udah nggak pernah kesini lagi. Kelihatannya sih nyari objekan baru. Wah, gue tahu. Lu kangen ya? Kalau kangen jangan dipendem. Ntar keluarnya jerawat lu. Lu tuh ya, Rip, lu masih aja ngomongin soal cinta. Cinta itu bikin kita jadi sengsara. Tuh lihat tuh, Bang Denny, sengsara kan? Iya juga sih. Dia cinta setengah mati. Kang Lilinya masih cinta sama Bung Malin. Lili tuh sama ibu setali 3 uang. Maksudnya? Biarpun udah disakitin sama Bang Malin, tetap aja dia rindu. Nah, kagak lu? Rindu. Sama kayak lu dong. Sama gua gimana? Siapa yang rindu sama si Suir? Kalau lu nggak rindu, ngapain lu nanyain tentang si Suir sama gua? Ayo. Gue tuh mau pinjem motornya tahu. Ya. Lu ngapain lu goreng ke nenek-nenek lu? Ini singkong paling enak nih di Jakarta. Singkong cap Arif. Dia dari Betawi. Singkong si dari Panjul. Jakarta. Lu ntar nyobain pasti nambah. Singkong balado si Malin Gundang lewat. Lu cobain aja deh. Lu tuh angus tuh angkat.
Mana sih lu? Belum sabar. Wah, enak banget ini dijual laku. Apa? Kok papa bisa bilang begitu? Saya Saya ngomong sama papa kamu. Halo, Pak. Iya, sorry ngerepotin malam-malam. Iya, saya akan selesain semuanya sendiri, Pak. Iya. Iya, pasti saya akan selesaiin. Iya, selamat malam, Pak. Papa istirahat aja. Iya, malam. kamu pergi menemui papa. Sama siapa lagi saya bisa cerita, Jen? Orang tua saya udah nggak ada. Cuman papa kamu yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Lin, maafin saya ya. Nggak seharusnya saya emosi. Dan nggak seharusnya juga saya meragukan kamu. Sebaiknya kamu pikirin semua lagi, Jen. Apa kamu benar-benar siap jadi istri saya? Karena kejujuran dan rasa saling percaya adalah hal utama dalam rumah tangga. Selamat malam. Lin, Bukan cuma Jenny yang ketakutan sekarang, tapi juga Pak Sony. Mereka takut kehilangan saya. Mereka membutuhkan saya. Apalagi sekarang sayalah yang memegang kuasa atas perusahaan Pak Sony. Lin. Lin. Maafin saya, Lin. Kalau kamu gak maafin saya malam ini, saya gak bakal bisa tidur, Lin. Lupain aja semua kejadian malam ini ya, Lin. Jen, kamu janji kamu gak akan ngelakuin hal yang sama lagi? Saya janji. Kamu janji kamu gak akan berhubungan dan nemuin pengacau-pengacau itu lagi? Saya janji gak akan berhubungan sama Arif ataupun keluarganya, Lin. Kamu tidur di sana, udah malam. Ini peringatan terakhir buat Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak nekat lagi. Pak, saya tidak bermaksud untuk melanggar hukum. Saya hanya ingin bertemu anak saya karena itu satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa dia anak kandung saya, Pak. Malin itu anak kandung saya. Ini pasti ada salah paham, Pak. Barangkali yang dimaksud Malin bukan saya. Sudahlah, Bu. Pokoknya ingat baik-baik. Kalau Ibu kelihatan berkeliaran lagi di sekitar rumah Pak Malin, Ibu akan dikenakan kurungan 1 minggu. Paham? Jadi sekarang saya boleh pulang, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya sih, Ibu itu orang baik-baik. Tapi keras kepalanya itu bikin susah orang aja. Bu! Alhamdulillah Ibu udah boleh pulang. Kita kemari jemput Ibu. Tidak perlu, Ibu bisa pulang sendiri. Saya mau cari kerja, Bu. Nanti Ibu pulang sama Ati ya. Iya, Bu, ya. Jagain Ibu ya. Iya. Kalian pasti takut Ibu ke rumah Malin lagi, makanya kalian jemput Ibu. Iya, Bu. Saya mohon Ibu jangan sana lagi ya, Bu. Iya, Bu. Kalau Bang Malin mau ketemu sama Ibu, biar aja Bang Malin yang ke rumah. Jangan Ibu yang ngemis-ngemis sono. Gengsi, Bu. Apalagi sampai masuk bui. Siapa yang mengemis?
Maaf, Bu. Kalian memang tidak bisa mengerti perasaan ibu. Kamu Siti. Bu, tunggu, Bu. Ya Allah, sadarkanlah ibu bahwa harapan yang disimpannya itu hanya akan menjadi duri dalam hatinya. Papa mau ketemu sama Arif. Iya, Untuk apa? untuk membuktikan kebenaran. Tapi Pak, saya udah janji sama Malin. Kalau saya gak bakalan nemuin Arif lagi, Pak. Kamu nggak usah takut. Malin tidak tahu. Bukan kamu saja yang penasaran tentang Malin. Papa juga penasaran. Jadi maksud Papa juga meragukan Malin. Bukan meragukan, tapi untuk mencari informasi. Boleh kan? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Papa mau saya ajak Arif ke sini, Pak. Jangan dibawa ke sini. Nanti malah Malin tahu. Kamu bawa aja Arif ketemu di luar. Setelah kamu ketemu sama si Arif, kamu telepon Papa. Papa mau bicara lewat telepon sama dia. Iya, Pak. Oh iya. Papa tahu tempat yang aman untuk ketemu. Gimana kalau kamu janjian sama si Arif di Kafe Kemang? Itu kan tempatnya sepi, jadi Malin tidak tahu. Bu, kok diam aja sih, Bu? Masih marah hati ya, Bu? Nanti kan juga manusia biasa, Bu. Hilaf. Ibu tahu kalian sangat membenci Malin. Enggak, Bu. Ati nggak benci. Kenal aja enggak, gimana benci? Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Semakin cepat tugas saya selesai, semakin cepat saya mendapat imbalannya. Ibu tahu tidak ada orang yang bisa mengerti keinginan ibu untuk bertemu dengan Malin. Ibu hanya ingin semuanya menjadi jelas, Ti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu, Kamu kelihatan gembira sekali. Ada apa? enggak ada apa-apaan. Ibu tinggal mandi dulu ya. Iya, Bu. Apaan sih lu? Menang lotre? Shh, pelan-pelan. Gue diajakin ketemuan sama Mbak Jenny. Apa? Iya, kelihatannya Mbak Jenny tuh percaya sama cerita gua. Buktinya dia mau ngajakin gua ketemuan. Bapaknya juga mau kenal sama gua. Wah, berarti rencana kita berhasil, Rip. Yoi! Shh, jangan kenceng, tak kedengeran ibu. Yaudah deh, berangkat yuk. Gue ikut. Ya iyalah, masa gue sendirian? Tapi Lili bilang gue harus jagain ibu. Ntar ibu kabur lagi. Yaudah deh, gue sendirian aja. Yuk, sana. Gue jalan dulu ya. Yuk. Tadi katanya nggak mau ikut. Nih, duit bakal ongkos. Kasih ya, Mbok. Ayo jalan dulu. Hati-hati lo. Anak laki-laki berumur 14 tahun, bernama Arif. Ini yang dimaksud oleh Pak Sony itu. Ayo jalan tolol. Apa perlu kami menyelidiki wanita yang bernama Bu Jainab itu, Pak? Oh nggak perlu Pak. Nggak perlu sampai segitunya. Cukup tolong jauhin dia dari saya, Pak. Terus terang, kelihatannya wanita itu wanita baik-baik dan tidak terlalu berbahaya. Bapak pernah dengar serigala berbulu domba nggak, Pak? Ya, Itu dia, Pak. Kita jangan pernah terkecoh sama penampilan luarnya orang, Pak. Di luarnya kelihatan baik, bisa aja aslinya maling. Maling profesional, Pak. Anda betul juga, Pak Malin. Jadi, Pak, kalau misalnya kiranya Anda ngelihat dia di sekitar rumah saya, Pak, tolong ditindak tegas, Pak, kalau bisa. Baik, saya akan laksanakan. Terima kasih banyak. Permisi, selamat siang. Siap.
Siapa? Selamat siang. Siang, Anda siapa? Saya Prahara. Apa kabar Pak Malin? Apa Anda ada janji sama saya? Malin. Lo, Man. Masuk, Man. Masuk. Gimana? Gue gak perlu operasi plastik kan? Lo aja udah kenalin gue. Pokoknya mulai detik ini nama gue ganti jadi Prahara. Nih, lihat. KTP gue. Identitas gue udah berubah, Lin. Bagus. Berarti mulai besok lo bisa gantiin posisi gue di klinik. Lu serius, Lin? Mulai sekarang gue bakal sibuk di kantor ini, Man. Kantor ini resmi punya gue. Semua tanggung jawab gue. Lo harus baik-baik tuh klinik ya, Man. Ah, Burman. Siapa tuh Burman? Jangan panggil gue Burman lagi dong. Panggil gue Prahara. Oke, Prahara. Selamat menjalankan tugas. Good luck. Thank you, Lin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes banget, Ti. Puasa ya? Iya nih, mungkin buka nggak beduk-beduk. Ibu mana? Kamar. Saya kamar dulu ya. Li, ibu masih marah kali sama gue. Tadi diajak ngomong diem aja. Nggak keluar-keluar kamar lagi. Bu, ada apa sih? Kelihatannya kok ibu lagi sedih. Mungkin sebaiknya ibu tidak tinggal di sini lagi, Li. Apa? Ibu sudah merepotkan kalian. Ibu juga sudah membuat kalian kesal karena ibu tetap ngotot ingin bertemu dengan Malin. Ibu ini ngomong apa sih? Ibu tahu kalian membenci Malin. Tapi biar bagaimanapun, dia itu kan masih anak ibu, Li. Kami hanya khawatir melihat keadaan ibu. Kami takut ibu dikecewakan lagi. Li, kalau nanti ibu ditangkap lagi oleh polisi, kalian tidak perlu tolong ibu ya. Biarlah ibu hadapi sendiri resikonya. Bagaimanapun ibu masih tetap ingin bertemu dengan Malin. Ibu ingin sekali bicara dengan dia biar semuanya jelas. Halo, Jen. Si Arif sudah datang. Belum, Pak. Saya masih nunggu dia. Pak, saya takut ketahuan sama Malin. Kamu nggak usah takut. Malin akan Papa bikin sibuk. Ya udah. Kalau anak itu sudah datang, kamu jangan lupa telepon Papa. Ya? Papa mau bicara lewat telepon. Iya, Pak. Ya udah. Bye. Mana Arif ya? Kok belum datang juga? Makasih ya. Rif! Mbak Jenny. Maaf ya Mbak, saya telat. Nggak apa-apa, Rif. Saya pikir kamu nggak jadi datang. Tadi saya buru-buru Mbak, makanya saya naik ojek. Ini, Rif. Buat apaan Mbak? Nggak apa-apa, buat ganti ongkos kamu. Ini, Rif. Makasih ya Mbak. Rif, saya telepon papa saya dulu ya. Soalnya papa saya mau kenalan sama kamu. Jen, kamu jadi ketemu sama si Arif di Cafe Kemang? Jenny bertemu Arif di Cafe Kemang. Oh, iya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Mana Jen? Bapak mau bicara sama dia. Untuk apa Pak Sony bicara sama Arif segala? Gawat. Nih, Rif, jangan malu-malu. Halo Om, Assalamualaikum. Kamu yang namanya Arif. Iya Om. Anak beruang. Kamu dengarkan saya baik-baik. Kamu jangan mengganggu hubungan Jenny dan Malin. Kalau kamu masih mengganggu mereka, saya akan menghabisi kamu. Bukan cuma kamu, tapi seluruh keluarga kamu. Ibu kamu dan kakak-kakak kamu. Ngerti kamu? Hah? Kok? Diam. Diam. Saya belum selesai bicara. Saya tahu persis di mana kamu tinggal. Dan saya tidak akan segan-segan untuk membakar rumah kamu. Dan seluruh isinya. Kalau kamu macam-macam sama Malin, berarti berhadapan dengan saya. Mengerti kamu? Iya Om, iya. Sekarang, berikan telepon sama Jenny. Dan tinggalkan Jenny. Iya. Oh, Mbak. Saya permisi dulu ya. Rif? 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 Halo? 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 Pak? Kok nggak aktif? Arif? Semua sia-sia. Sekarang bukan cuma Bang Malin yang ngancam kita. Tapi Papa Mbak Jenny juga. Percuma. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa ngalahin Bang Malin. Selamat jalan anak ingusan. Mundur. Arif? Brengsek. Siapa perempuan itu? Ada apa sih, Rif? Kok kamu mendadak pergi? Emang papa saya ngomong apa sama kamu? Enggak Bang, nggak ada apa-apa. Kamu jangan bohong sama saya, Rif. Ayo cerita sama saya. Gagal lagi, gagal lagi. Ayo, Rif, kamu cerita sama saya. Jangan bohong. Nggak apa-apa kok, Rif. Enggak ada apa-apa kok Mbak. Kamu ngebohongin saya, Jen. Malin? Kamu bilang saya nggak jujur sama kamu. Tapi kamu yang nggak jujur sama saya. Kamu lupa sama janji kamu tadi malam. Dan kamu, nggak ada bosannya kamu gangguin hidup saya? Hah? Bilang sama kakak perempuan kamu yang gila tuh, stop ngarepin saya. Berhenti fitnah saya, paham nggak kamu? Lin, sabar, Lin. Udah nanti saya jelasin sama kamu ya. Liv, kamu tunggu sini ya. Tunggu! Kurang ajar! Setan! Siapa laki-laki itu? Apa Pak Sony membayar orang lain untuk membunuh anak itu? Gara-gara ngikutin keinginan papa, Malin jadi marah sama saya, Pak. Nanti Papa akan bicara sama dia. Papa akan jelaskan semuanya. Kamu nggak usah khawatir. Malin tidak akan menyalahkan kamu. Tapi Malin nggak mau ngomong sama saya. Dari tadi saya teleponnya nggak diangkat-angkat, Pak. Kamu udah coba telepon ke kantor? Tadi saya telepon kantornya juga nggak ada. Ke rumah? Nggak ada juga. Pasti dia ada di rumah yang lama. Rumah Malin yang lama. Ya udah saya kesana dulu ya, Pak. Papa saya tinggal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Baru tahu rasa kamu, Jenny. Kamu kira saya betul-betul tergila-gila sama kamu. Sekarang perusahaan papa kamu sudah ada dalam genggaman saya. Pernikahan kita tidak penting lagi, Jen. Saya nggak punya waktu untuk kamu lagi.
Saya akan sibuk mengurus bisnis saya. Halo, Betul kan dugaan saya? apa? Betul saya ada di sini? Apa sih yang saya nggak tahu? Saya tahu semuanya. Termasuk kesalahpahaman kamu dan Jenny hari ini. Pak, saya benar-benar kaget, Pak. Papa masih bisa ngeraguin saya dan lebih percaya sama anak kampung itu. Malin, justru saya punya rencana lain mengenai anak itu. Saya yang mengatur mereka. Saya yang mengatur pertemuan Jenny dan anak itu. Justru saya mau membantu kamu untuk menghabisi anak itu selama-lamanya. Maksud Papa? Kamu tahu nggak, Malin? Justru kedatangan kamu ke restoran itu menggagalkan saya untuk menghabisi anak itu. Mengerti kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Den. Iya. Ibu mana? Di kamar. Kamu udah makan belum? Belum. Kita makan sama-sama ya. Emangnya kamu belum makan? Saya nungguin kamu, habis nggak enak makan sendirian. Lagian juga ibu nggak mau makan di kamar terus. Saya siapin makan dulu ya. Bu. Ibu. Bu. Li. Ada apa, Den? Ibu mana, Li? Ibu? Ya di kamar. Gak ada. Nggak ada. Sebelum sholat saya masih lihat ibu. Sini deh. Lihat. Ya Allah. Ibu pasti ke rumah Malin. Li. Saya ikut. Jangan, kamu di sini aja. Saya harus ikut. Kamu kan lagi diskors, kamu nggak boleh mendekati rumah Malin. Saya nggak peduli saya diskors. Yang paling penting adalah keselamatan kamu dan ibu. Walaupun saya harus jadi supir taksi seumur hidup. Udah, kita pergi yuk. Dek, Ampun. Ampun, Pak, ampun. astagfirullahalazim. Ayo bangun, Dek. Dek, ayo bangun. Kamu ketiduran ya? Iya, Pak. Yaudah, sekarang sudah larut malam. Baiknya kamu pulang. Nanti kemalaman di jalan lagi, ya? Saya tahu persis di mana kamu tinggal. Dan saya tidak akan segan-segan untuk membakar rumah kamu. Dan seluruh isinya. Saya nggak boleh pulang. Siapa tahu saya dibuntutin. Papanya Mbak Jenny nggak boleh tahu rumah Abang Dini. Bisa-bisa mereka semua ikut celaka gara-gara saya. Saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Nggak. Dek. Kamu kenapa? Saya nggak punya rumah, Pak. Saya gelandangan. Saya yatim piatu. Boleh nggak saya tinggal di masjid ini? Pasti si Jenny. Pak Sony pasti sudah tahu kalau saya ada di sini. Saya mesti jual mahal sama perempuan satu itu. Biar dia nggak bisa mohon belas kasihan sama saya. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa bertemu kamu, Lin. Banyak sekali yang ingin ibu bicarakan. Masuk, Bu. Gawat. Kalau Jenny kemarin lihat ibu, gimana jadinya ini?
Dan cepetan dong, Dan. Sabar, Li. Kali aja kita ketemu ibu di jalan sebelum ibu sampai ke rumahnya Malin. Gak ada siapa-siapa di rumah. Apaan sih? Pulang sana. Ah, suruh masuk dulu, kek. Lagian kan kangen mau ketemu ibu. Udah berapa hari nggak ketemu. Loh, kok pintu nggak dikunci? Ada terawih kali ya? Terawih kali. Tapi kok gelap-gelap ya? Assalamualaikum. Waduh, gelap banget nih. Serem, Cinderella. Ya Allah, lu laki apa perempuan sih? Lu sampai takut. Buruan dong nyalain lampunya, keburu pocong yang dateng dah. Bu, Ri. Pada kemana ya? Rip. Nggak apa-apa dah, nggak ada Ri. lapnya. Kita bisa pacaran. Aduh. Barangan lu. Lu pikir gue perempuan apaan? Kesempatan. Itu. Di mana lo? Berapa lama lagi nyampe ke sini? Bagus. Pokoknya kalau udah nyampe lo tunggu di depan ya. Jangan takut, Bu. Ibu kan orang baik. Pasti masuk surga. Lebih baik ibu tinggalin dunia yang kejam ini, supaya hidup saya lebih tenang. Silakan, Bu. Minuman apa ini, Len? Tenang, Bu. Nggak beralkohol. Saya akan selalu ngikutin apa kata Ibu. Alhamdulillah, Lin. Ibu bersyukur kamu masih ingat pesan-pesan Ibu. Tidak sia-sia Ibu mengajari kamu. Ibu memang selalu yakin dan percaya pada kamu. Ya, walaupun semua orang membenci dan selalu salah paham tentang kamu. Oh, kalau yang polisi itu cuma salah paham, Bu. Yang saya maksud bukan Ibu, tapi orang lain. Dengar, Lin. Dari dulu sampai sekarang, Ibu memang selalu percaya pada kamu, Lin. Mana ada seorang anak yang melupakan ibu kandungnya yang melahirkan dia. Mereka saja yang tidak bisa memahami Ibu. Mereka siapa, Bu? Ati, Lili, Arif, Nak Denny, termasuk polisi itu. Lin, Ibu sarankan sebaiknya kamu bertemu dengan mereka dan menjelaskan semuanya. Supaya mereka tahu
bahwa kamu itu tidak sejelek yang mereka kira. Diminum, Bu. Ibu haus. Kalau saya, Bu, saya nggak peduli pendapat orang lain, Bu. Mereka mau benci saya, kek. Mereka mau suka sama saya nggak peduli. Saya yang peduli sama diri saya sendiri. Masa depan toh di tangan saya kan, Bu. Jadi buat apa saya mikir mereka? Perempuan ini ternyata benar-benar nekat ya. Lo selesain semuanya, Man. Jangan sampai ada jejak. Lo gak usah khawatir, Len. Semuanya akan habis dimakan api. Gak ada yang tersisa lagi. Kenapa ibu gak pernah mau dengerin saya sih? Kenapa ibu selalu ngalangin niat saya? Maafin saya, Bu.